Halo, perkenalkan nama saya Inyo Mangalan Suwaso Putra dengan NIM 21156540884. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi ESPT tahunan orang pribadi. Berikut tutorialnya, mari simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi ESPT tahunan orang pribadi. Baik, yang pertama, karena kita akan mengisi ESPT tahunan orang pribadi, maka kita pencet surat pemberitahuan atau SPT. Karena di sini saya sudah mengisi SPT atau sudah ada datanya, maka kalau kita membuat baru maka kita pencet di buat SPT baru. Nah, karena ketika kalian sudah isi data-data kalian atau data-data panlocong yang akan kita gunakan, maka kita lanjut ke 1770. Nah, di sini untuk yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita mulai dari lempiran 4, 3, 2, dan lempiran ke-1. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan yaitu adalah lempiran 4. Langsung saja kita masuk ke lempiran 4. Nah, karena di sini saya sudah membuat untuk di lempiran 4 ini kita bisa lihat di soal yaitu yang berikan daftar harta kekayaan panlocong di akhir tahun, yaitu dengan cara yang pertama. Nah, di sini kode harta, karena di sini berupa tabungan, maka kodenya adalah 012, yaitu tabungan dengan nama harta tabungan masa depan, yaitu pada tahun 2019 ini adalah tahun perolehannya dengan harga perolehan sebesar 425 juta, yaitu dengan keterangan telah dibukukan pada tahun sebelumnya. Itu juga yang kedua, yaitu kode harta tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, yang dimana dengan nama harta tanah dan bangunan yaitu tahun perolehan pada tahun 2011 dengan harga perolehan sebesar 680 juta dengan keterangan sama yaitu telah dibukukan pada tahun sebelumnya. Simpan. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah mobil, yaitu dengan keterangan nomor 043 strip mobil, yaitu nama harta mobil dengan tahun perolehan pada tahun 2019 dengan harga perolehan sebesar 430 juta dengan keterangan sama yaitu telah dibukukan pada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu saham, dengan kode harta yaitu 032 strip saham dengan nama harta saham PT Texindo dengan tahun perolehan pada tahun 2018, harga perolehan sebesar 300 juta dan keterangan telah dibukukan pada tahun sebelumnya juga. Kita lanjut di uang tunai. Nah, pada uang tunai dengan kode harta 011 strip uang tunai dengan nama harta uang tunai dengan tahun perolehan pada tahun 2019, harga perolehan sebesar 150 juta dengan keterangan sama juga yaitu telah dibukukan pada tahun sebelumnya. Simpan. Kalau misalnya teman-teman membuat ini dari nol, maka pada saat simpan ini kita lagi tambahkan yaitu kita membuat yang selanjutnya. Karena di sini kita sudah sampai uang tunai, maka kita lanjutkan. Itu lanjut lagi di bagian tanah, yaitu dengan kode harta yaitu sama pada nomor 2 tadi yang kita telah buat, yaitu tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal dengan nama harta tanah tahun perolehan pada tahun 2019 dengan harga perolehan 200 juta. Nah, pada keterangan ini kita strip karena di soal tidak dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu logam mulia, yaitu dengan kode harta 051 strip logam mulia dengan nama harta logam mulia
tahun perolehan pada tahun 2007 dengan harga perolehan sebesar 150 juta dengan keterangan strip juga. Lanjut di peralatan dengan kode harta 055 strip peralatan elektronik dan furnitur, yaitu dengan nama harta, mebel, dan peralatan RT pada tahun perolehannya yaitu pada tahun 2012 dengan harga perolehan sebesar 400 juta dengan keterangan strip. Dan yang terakhir yaitu dengan kode harta yaitu 012 strip tabungan dengan nama harta Tabanas BNI dengan tahun perolehan yaitu tahun 2019 dengan harga perolehan sebesar 500 juta dan keterangannya strip. Nah, karena pada harta akhir tahun dari Palocong sudah selesai, yaitu di bagian A, kita lanjut di bagian B, yang dimana pada bagian B ini adalah yang berupa kewajiban atau utang dari Palocong pada akhir tahunnya. Itu kita ubah yang pertama dengan kode utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, nama pemberi pinjaman yaitu Bank BCA dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 Denpasar, yaitu pada tahun peminjaman pada tahun 2018 dengan jumlah utang sebesar 150 juta. Nah, setelah kita selesai pada bagian B yaitu di kewajiban, kita lanjut ke bagian C yaitu di bagian data keluarga, yang dimana pada yang pertama yaitu atas nama Nilu Tina Riana dengan nick kita buat saja 000 sampai mentok, yaitu hubungan keluarga sebagai istri dan pekerjaan sebagai karyawati. Yang nomor 2 ada Iwayan Budi dengan nick sama 0 sampai mentok, yaitu sebagai hubungan keluarga sebagai anak kandung yang bekerja sebagai karyawan. Dan nomor 3 ada Nimade Sari dengan nick 0000 hubungan keluarga sebagai anak kandung dengan pekerjaan masih sebagai pelajar. Yang keempat atas nama Ninyomanwati dengan nick 0000 juga hubungan keluarga sebagai adik kandung dengan pekerjaan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah Santi dengan nick 000 dengan hubungan keluarga itu sebagai ibu mertua dan bekerja sebagai pensiunan. Baik, ini adalah yang harus kita kerjakan pada lempiran 4. Setelah kita selesai pada lempiran 4, bisa kita close, yaitu lanjut di lempiran 3. Nah, pada lempiran 3 ini, pada bagian A yang berisi PPh yang dikenakan pajak final, yang di sini kita isi berdasarkan penghasilan di luar usaha Palocong dan Tina. Yang dimana data ini kita ambil di Excel, yaitu penghasilan di luar usaha pokok dan lainnya. Yaitu kalau dari soal kita bisa lihat di soal kasus halaman 4. Nah, yang kita isi ini adalah pada bagian 1, yaitu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI dan surat berharga negara, yaitu nomor 1 sebesar 15 juta, yang dimana dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10 juta ditambah 5 juta mendapat menghasilkan 5 juta. Dengan PPh terutang ini kita dapat hitung dari tarif jasa giro yaitu sebesar 20%, tarif bunga bank sebesar 20%, dapat kita lihat di soal kasus halaman 4. Dan kita hitung jasa giro yaitu sebesar 10 juta dikali 20% mendapatkan hasil 2 juta, dan bunga sebesar 5 juta dikali 20% mendapatkan hasil 1 juta, maka kita tambahkan 2 juta tambah 1 juta dan mendapatkan hasil 3 juta.
Selanjutnya pada bagian hadiah undian itu kita dapatkan pada PPh final, yaitu pasal 4, di mana kita dapatkan hasil 150 juta pada hadiah undian ini. Dengan tarif hadiah undian ini kita hitung, yaitu dengan tarif 25% dan dengan perhitungan 150 juta dikali 25%, maka mendapatkan hasil sebesar 37,5 juta atau 37.500.000. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi di bagian A, maka kita masuk di bagian B. Nah, sebelum kita masuk ke bagian B dan C, di sini ada lagi satu, yaitu di bagian nomor 14, yaitu dividen, yang dimana dividen ini kepada WP pribadi dalam negeri, yang dimana kita dapat di PPh final pasal 17 yaitu 2C, yaitu sebesar 20 juta dengan perhitungan tarif dividen fisik Teksindo itu sebesar 10%. Maka perhitungannya adalah 20 juta dikali 10%, maka mendapatkan hasil sebesar 2 juta. Baik, setelah kita masukkan di bagian A ini selesai, kita lanjutkan di bagian B dan C, yaitu pada bagian 3, yaitu bagian laba anggota perseroan komandiler tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma serta kongsi. Yaitu pada bagian B ini adalah penghasilan tidak termasuk objek pajak, yaitu sumber atau jenis penghasilan, yaitu PH penghasilan bruto, yang dimana di sini kita lihat di bagian laba Pan11 yaitu sebesar 25 juta, atau pada soal kasus halaman 4 yaitu PPh atau penghasilan di luar usaha pokok Pan11. Setelah kita mengisi lembaran 3 ini secara tuntas, maka dapat kita simpan dan kita masuk ke lembaran 2. Nah, pada lembaran 2 ini kita mengisi data di Excel, yaitu bagian kredit pajak, yaitu nomor 12, yang dimana PPh dipotong atau dipungut pihak lain, yang dimana yang pertama ini merupakan PPh pasal 21. Kita langsung cek saja. Ini mana yang pertama? Atas nama Tina Riana sebagai karyawan, yaitu pada soal kasus halaman 3, yaitu dengan nama pemungut, yaitu PT Bali Dewata dengan NPWP 589484059030000 dengan nomor yaitu 1721A-1 nomor 05, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Jenis pajak yaitu PPh pasal 21, yaitu PPh dipungut atau dipotong sebesar 60.000. Yang nomor 2
yaitu Tina Riana sebagai dosen, yaitu pada soal kasus halaman 4, yang dimana nama pemungut yaitu Universitas Yuk Belajar dengan NPWP 589444405903000 dengan nomor 1721/1 nomor 10, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jenis pajak masih tetap yaitu PPh pasal 21 dengan PPh dipungut atau dipotong sebesar Rp1.379.400. Yang ketiga, nah pada bagian yang nomor 3 ini kita masuk ke PPh pasal 22 yang dimana atas penjualan dari perusahaan dagang yang dimana dikenakan atas bendahara atau badan tertentu, yang dimana yang pertama dengan nama pemungut yaitu Bendaharawan Departemen Dalam Negeri dengan NPWP 589444059903000 dengan nomor 09122/X/19 itu tanggal 15 Oktober 2019, jenis pajak PPh pasal 22 dengan PPh dipotong atau dipungut sebesar Rp2.250.000. Dan yang terakhir kita masuk di PPh pasal 23 yaitu bunga pinjaman di luar usaha pokok, yang dimana dengan nama pemotong atau pemungut yaitu PT Vansinar dengan PWP 589444059903000 dengan nomor 03-23-7-19 yaitu pada tanggal 9/07/2019, yaitu jenis pajak PPh pasal 23 dengan PPh dipotong sebesar Rp2.250.000. Nah, setelah kita selesai mengisi lempiran 2, maka ya kita masuk ke lempiran pertama. Nah, pada lempiran 1 ini di bagian A, maka kita akan kosongkan karena di sini kita baru tahap pengisian, belum masuk ke tahap pengkreditan. Maka langsung saja kita masuk ke bagian C. Sebelum kita masuk PNC, kita masuk di bagian A1, yaitu pada bagian A1 yaitu data dari Excel pada kolom komersial. Dapat kita ambil di sana datanya. Yang pertama pada bagian A yaitu peredaran usaha dengan nominal sebesar 5.125.000.000, dan yang B atau harga pokok penjualan kita dapat 4.150.000.000. Laba atau rugi bruto usaha 1A strip 1B yaitu sebesar 975.000.000. Dengan biaya usaha sebesar 728 juta, dan penghasilan itu 1C sampai 1D yaitu sebesar 247 juta. Selanjutnya pada bagian A2 yaitu penyesuaian fiskal positif, yang dimana pada bagian A yaitu pada kendaraan pribadi yaitu
sebesar 2,5 juta, rumah pribadi sebesar 10,5 juta, rekreasi sebesar 33 juta. Yaitu dapat kita jumlahkan, yaitu rumah tambah kendaraan pribadi dapat hasilnya, yaitu setelah tadi yang saya sebutkan itu kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil sebesar 51 juta. Yang nomor 2 yaitu iklan ucapan selamat, itu sebesar 5 juta. Yang ketiga kita dapatkan sebesar 17.500.000, yaitu pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa, kita dapatkan 17.500.000. Bagian D 0, dan bagian E kita dapatkan sebesar sanksi administrasi yang kita dapatkan sebesar 1.500.000, dan bagian F kosong, bagian G kosong, bagian H untuk sanksi administrasi yang tadi kita dapat. Ini bagian E, mohon maaf tadi ada kesalahan, yaitu bagian E adalah sumbangan bencana alam, yaitu sebesar 1.500.000, dan bagian H sanksi administrasi sebesar 1.500.000. Bagian K yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 17.500.000, dan jumlah 2A sampai dengan 2K kita dapatkan hasil sebesar 94 juta. Kita lanjut di bagian A3 dan A4. Yaitu di bagian penyesuaian fiskal negatif lainnya kita dapatkan sebesar 2 juta. Dan jumlah fiskal 3A sampai dengan 3C yaitu sebesar 2 juta. Jadi jumlah bagian A yaitu 1E ditambah 1 dikurangi 3D, itu mendapatkan hasil sebesar 339 juta. Maka kita lanjut di bagian C. Mana pada bagian C ini merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Tina Riana sebagai karyawan dan dosen. Di sini kita dapat cek, yaitu nama pemberi kerja yaitu atas nama PT Bali Dewata, dan PWP pemberi kerja 5894440 5903000 dengan penghasilan bruto sebesar 60 juta, dengan pengurang penghasilan bruto atau biaya sebesar 4.800.000. Jadi penghasilan netonya sebesar 55.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu sebagai dosen, yaitu nama pemberi kerja atas nama Universitas Yuk Belajar dengan BWP 5894440590300 dengan penghasilan bruto sebesar 85.883.125 rupiah, dengan pengurang penghasilan bruto atau biaya itu sebesar 4.294.156 rupiah. Jadi penghasilan netonya itu sebesar 81.588.969 rupiah. Selanjutnya kita masuk di bagian D, yaitu pada bagian 1 bunga, yaitu sebesar bunga ini yaitu bunga pinjaman pada PT Fasinar, yaitu sebesar 15 juta. Jadi hasilnya langsung saja di jumlah bagian D sebesar 15 juta. Baik,
Selanjutnya kita masuk di bagian rekam SSP. Itu kita klik. Nah, di sini kalau kalian membuat baru maka klik tambah itu baru. Ini karena saya sudah buat maka saya akan perlihatkan datanya ini. Nah, di mana pada kode KAP ini kita pakai yaitu 411125 dengan jenis kode setoran yaitu 2001 tahunan PPh orang pribadi dengan NTPN yaitu 00000 yaitu sampai mentok, dengan jumlah pembayaran sebesar 10.507.600 rupiah, yaitu tanggal pembayaran pada tanggal 3 Januari tahun 2020. Seperti ini. Simpan, keluar, maka selanjutnya kita masuk di SSP Indo. Nah, pada SSP Indo ini kita isi datanya pada Chong, yaitu sebagai berikut. Pada identitas yaitu kita pakai NPWP 5894405903000, yaitu atas nama wajib pajak yaitu atas nama Panocong. Jenis usaha atau pekerjaan bebas, di sini kebetulan Panocong jenis usahanya itu adalah perusahaan tekstil, yaitu garing 0000 dengan nomor telepon 0361-649-774. Status kewajiban perpajakan suami istri yaitu kakak, karena di sini Panocong tidak berpisah dengan istrinya, atau bisa kita sebut bisa pajaknya dijadikan satu. Itu NPWP istri atau suami yaitu 58944405903 atau 590100. Kita lanjut di bagian A. Yang dimana pada bagian A ini kita tinggal sesuaikan, yaitu sudah sesuai dengan penghasilan itu fiskal dan form bagian A di lempiran 1. Nah, semua ini sudah sesuai dengan PH itu ataupun tugas yang kita kerjakan sebelumnya. Kalau sudah mau sama, maka kita lanjutkan di bagian B. Nah, pada bagian B ini kita atur di penghasilan tak kena pajak ini, kita pakai K-strip 1 dan 1 yang mendapatkan penghasilan kena pajak 9-10 itu sebesar 373.788.969 rupiah, sudah sesuai. Kita lanjut bagian D, yaitu kita cek lagi dengan yang sudah kita kerjakan tadi atau di Excel tugas yang diberikan pada bapaknya sudah sesuai, maka kita lanjut. Nah, apabila misalnya teman-teman di sini ada kesalahan maupun angkanya tidak sesuai, maka teman-teman bisa cross check kembali apa yang telah kita masukkan data-data yang sebelumnya, maupun di lempiran 4, lempiran 3, lempiran 2 maupun di lempiran 1. Oke, kita lanjut di bagian E, yaitu pada nomor 19 ini adalah PPh pasal 29. Kita klik, yaitu tanggal lunas sudah sesuai, yaitu pada tanggal 3 Januari tahun 2020, yaitu sudah sesuai dengan SSP yang kita buat tadi, yaitu sebesar 10.507.600
Rp4.600. Lanjut di bagian F, yaitu di nomor 21 dihitung berdasarkan A, yaitu setengah dikali jumlah pada angka 13, yaitu mendapatkan hasil sebesar Rp4.708.967. Itu kita simpan. Lanjut di bagian G, yang dimana bagian G yang harus kita centang yaitu pada bagian B, bagian C, bagian I, dan bagian F. Nah, selanjutnya pada bagian kuasa, itu kita centang wajib pajak, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, nama lengkap atas nama pelocong dengan SPWP 5894 Nah, setelah SPT induk ini kita selesai kerjakan, maka kita simpan. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu di cetak SPT. Kita masuk di menu lapor SPT, habis itu kita klik di menu cetakan seperti ini. Kalau sudah ada sini, kita tinggal cetak, karena ini data yang kita cetak. Maka datanya akan kelihatan seperti ini. Baik, kita akan masuk di tahap terakhir, itu di tahap lapor data SPT ke KPP. Nah, ketika data sudah muncul seperti ini, di data kurang atau lebih bayarnya juga sudah sesuai, yaitu sebesar Rp10.507.600, maka kita tinggal simpan file ini atau buat file ini. Nah, di sini kita simpan datanya sesuai dengan dimana teman-teman ataupun yang menonton video ini mudah akan menjangkau data tersebut. Kalau saya sendiri lebih mudah menyimpannya di dokumen, maka saya akan simpan dokumen. Langsung saja kita simpan. Sini ketika file CSV berhasil dibuat, maka itu artinya pelaporan data kita sudah berhasil disimpan. Nah, maka pada tutorial pengisian ESPT tahunan orang pribadi sudah selesai saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.